kembali di sesi terakhir di The Prime Show with Aiman. Saya langsung menuju ke Pak Marwarar Siahaan yang mantan hakim pengadilan umum. Pak Marwarar, dari semua harapan masyarakat, ini vonis sudah dibacakan, tapi ada misteri yang belum terpecahkan soal motif. Meskipun tidak wajib untuk dipecahkan, tapi masyarakat tentu hendak tahu dan jangan-jangan ada tindak pidana yang berlanjut dari situ. Apa yang bisa Anda sampaikan sebagai pengalaman sebagai hakim pengadilan umum? Ya, saya kira kalau dari pengalaman kita dan juga dari bacaan kita dari jurisdiksi pengadilan lain, maka high profile cases ini seperti ini banyak betul sebenarnya misteri yang akan tersisa biasanya yang tidak bisa diungkap atau mungkin puluhan tahun ke depan baru akan terungkap. Puluhan tahun? Dari mana Anda bisa mengatakan itu? Puluhan tahun? Ya, itu yang kita ketahui kemudian bahwa sesudah puluhan tahun barangkali nanti akan terbuka sendiri apa yang dikatakan tadi ala instrumen-instrumen yang didapat kemudian dan akan diperoleh informasi dari hal seperti itu, atau kemudian sudah kita lihat misalnya perkara Sengkon dan Kartap puluhan tahun dia sudah ada di penjara, baru terungkap bahwa yang membunuh bukan mereka berdua tetapi orang lain yang sama di penjara. Jadi itu misteri seperti itu, apalagi high profile case seperti ini yang menyangkut orang-orang yang sangat berkuasa dan kemudian memiliki instrumen-instrumen yang cukup untuk mengendalikan suatu perbuatan seperti ini, tentu banyak yang harus ditutupi. Tetapi soal motif, memang itu tidak, kalau kita baca literatur, apa yang kita lihat daripada Remmeling itu, memang pasal 340 itu tidak, untuk membuktikan itu tidak memerlukan motif. Tetapi bagi terdakwa itu adalah satu instrumen defense atau pembelaan dia yang mungkin nanti bisa meringankan dia, sehingga kalau dia tidak bisa misalnya menunjukkan ketika dikatakan ada apa yang dikatakan pelecehan atau perkosaan tetapi tidak melakukan langkah-langkah untuk pembuktian seperti itu, apalagi kalau lokasi menjadi berpindah, tentu itu tidak merupakan sesuatu yang menjadi bagian dari dakwaan yang tidak perlu dibuktikan, tetapi bagian dari pembelaan seorang terdakwa atau terdakwa yang kemungkinan itu akan bisa dipergunakan untuk hal-hal yang meringankan. Baik, terima kasih Pak Marwarar. Kalau dikatakan tadi dari Pak Alphonse barangkali ada hal-hal yang tersisa yang belum diungkap, ya mungkin ini juga kita bisa melihat bagaimana posisi Sambo di pesannya sudah dalam pemerintahan dan penegak hukum. Nanti kita akan lihat apakah terbongkar atau tidak, ataukah seperti Anda katakan mesti butuh waktu puluhan tahun. Saya ke Bu Monika. Bu Monika, Mbak Monika, silakan. Ya. Apa yang kemudian bisa disampaikan di sini? Ada indikasi kebohongan, Anda mengatakan iya. Ada yang ditutupi, pasti. Tapi apakah ini akan terbongkar? Masih tanda tanya. Dari semua ini, apa yang ingin Anda sampaikan? Ya, jadi yang menjadi perhatian saya ini adalah sesuai dengan kepakaran ya. Saya memperhatikan mengenai bahasa nonverbal. Dan ternyata collective feeling yang dirasakan oleh masyarakat di luar sana, gitu ya, ini beresonansi dengan apa yang dirasakan juga oleh majelis hakim, ya. Jadi ketika di persidangan, ya, apa yang dirasakan oleh masyarakat, apakah tadi tergambar juga dalam bahasa nonverbal atau respons dari majelis hakim? Nah, di situ saya menemukan beberapa hal, ya, seperti contohnya pada saat pembacaan nota pembelaan Eliezer, ya, ini respon bahasa nonverbal dari hakim ini berbeda dengan ketika untuk Sambo atau terdakwa yang lain, gitu. Sehingga dari observasi yang dilakukan, kemudian dianalisa, ya, kemudian juga lihat respons dari masyarakat, beberapa ahli yang lain, gitu ya. Saya membuat suatu prediksi, ya, karena apapun ilmu yang kita anut, ya, akhirnya adalah kita akan memutuskan sesuatu walaupun kita bukan orang yang berhak untuk memutuskan itu, tetapi kita memiliki intuisi tersendiri, ya. 1 jam sebelum diputuskan itu saya kemudian mengeluarkan analisa saya dan kemudian Anda buat video waktu itu ya? Saya buat video waktu itu bahwa memang prediksi saya, prediksi saya adalah hakim akan menjatuhkan hukuman mati, begitu. Jadi ini saya buat di 1 jam
Oke. Intinya bahwa Anda meyakini, dia saudara, Anda meyakini bahwa hakim akan memutus hukuman mati Iya. karena kebohongan-kebohongan yang Anda lihat terindikasi dalam sidang itu. Iya, karena gini ya, hakim sama dengan collective feeling yang Iya. dirasakan oleh masyarakat. Baik. Begitu. Bung Alfons, dari semua ini akankah masyarakat melihat ya sudah selesai di sini, yang lain tidak akan terbongkar? Ini tantangan bagi penyidik kepolisian. Kalau mereka itu memang benar-benar mengaplikasikan scientific crime investigation teknik secara Pasti komprehensif, maka tidak terlalu sulit hakim untuk membuat keputusan dan sebagainya dengan berbagai persepsi. Karena bukti-bukti digital, bukti-bukti ilmu-ilmu bantu yang ada akan menggiring bagaimana sebenarnya kejadian ini, kapan terjadi dan siapa pelaku. Sebagai contoh, tidak pernah ada yang cerita tembakan mana yang paling mematikan korban, karena ini ada sekian tembakan. Misalnya si Eliezer tembak di bahu kiri, tembakan ke bahu tidak mematikan, tapi tembakan dari belakang kepala tembus ke hidung itu mematikan. Siapa punya tembakan? Ini yang harus kita lihat. Kemarin-kemarin tidak banyak. Iya, meskipun putusan hakim mengatakan bahwa Sambo ikut menembak. Ikut menembak, tapi kan Yang hubungan mana? sebab akibat Oke. mana yang menyebabkan kematian Baik, secara itu langsung. yang- Gitu. Baik. Bung Sugeng, ini tergantung dari pihak kepolisian apakah kemudian akan melanjutkan tidak, atau nanti misalnya dari banding akan terungkap hal yang baru, kasasi dan sebagainya. Ya, kita bicara itu aja ya, peristiwa motif ya. Ini seperti Pak Marwarar bilang, itu akan terbuka. Pasca menurut saya 5 tahun. Ya. Setelah pejabat utama Polri yang saat ini ada pensiun semua, ya, ini akan terbuka. Yang sesungguhnya. Ya, entah itu sesungguhnya atau tidak akan muncul versinya. Oke. Apakah itu yang benar atau tidak? Ya, bagaimana pendapat publik? Karena kebenaran ini sekarang sepertinya pendapat publik, kayak hakim, jaksa, ya memutuskan itu sebetulnya pendapat publik yang diserap. Ya, peristiwa pidananya ada, tapi dalam beberapa aspeknya kan mengikuti pendapat publik. Iya. Ya. Itu tidak bisa dipungkiri bahwa ada pasti efek dari pendapat publik terhadap putusan hakim. Baik, terima kasih Bung Bung Sugeng Teguh Santoso, Pak Marwarar Siahaan, dan juga Bung Alfons Loemau dan Mbak Monica. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih telah hadir di The Prime Show with Aiman. Saudara, dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kita belajar bahwa sekuat apapun upaya untuk menutupi kebohongan, ujungnya pasti akan terungkap. Karena kebenaran pasti dan selalu akan menemukan jalannya sendiri. Saya Aiman Wicaksono, salam. Sampai bertemu di The Prime Show with Aiman pekan depan.